Assalamualaikum. Saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang yang pernah bekerja di sebuah pabrik tua, jauh di pinggir kota. Kisah ini benar-benar membuat bulu kuduk saya berdiri. Bukan cuma karena tempatnya yang angker, tapi juga karena ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar penampakan. Ini adalah cerita tentang tumbal pabrik. Waktu itu, tahun 2012, teman saya namanya Pak Darto. Beliau baru aja keterima kerja di sebuah pabrik tekstil yang katanya dulu pernah tutup karena kebakaran besar. Tapi sekarang pabrik itu dibuka lagi dengan manajemen baru. Letaknya agak tersembunyi di pinggir kota, dekat dengan kebun karet dan sawah luas yang sering berkabut setiap pagi. Kerjanya shift malam, Mas, kata Pak Darto waktu itu. Soalnya baru buka lagi, dan pekerja masih sedikit. Jadi harus rolling. Dari awal, suasana pabrik itu udah terasa aneh. Bangunannya tinggi, ke tembok udah banyak yang mengelupas. Dan beberapa bagian atap seperti bolong. Tapi anehnya, manajemen perusahaan tidak merenovasi besar-besaran. Mereka bilang cukup dibersihkan saja, tidak perlu diperbaiki semuanya. Malam pertama Pak Darto kerja, semuanya berjalan normal. Tapi sekitar pukul 2 pagi, dia mulai merasa ada yang aneh. Saat sedang mengangkat gulungan kain, tiba-tiba lampu di lorong tempat penyimpanan mati sendiri. Tok tok tok. Ada suara seperti ketukan kayu dari ujung lorong. Tapi saat dia nyalakan senter, tidak ada siapa-siapa. Gak ada orang, gumam Pak Darto sambil mengernyitkan dahi. Dia pikir cuma hal biasa. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Lampu yang mati sendiri, suara langkah kaki tanpa wujud, hingga bayangan yang mondar-mandir di balik kaca ruang produksi. Sampai suatu malam, Pak Darto melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di dekat mesin jahit tua. Wajahnya pucat, matanya merah menyala seperti bara api. Rambutnya panjang, menjuntai sampai lantai. Wanita itu hanya berdiri, diam, tidak bergerak. Tapi matanya menatap tajam, seakan marah. Pak Darto spontan membaca ayat kursi sambil mundur perlahan. Tapi anehnya, makin dia membaca, wanita itu makin mendekat. Tanpa berjalan. Allahu Akbar. Pak Darto langsung lari terbirit-birit ke ruang operator. Dan malam itu dia tidak keluar sampai pagi. Besok paginya, dia lapor ke mandor. Tapi bukannya mendapat solusi, mandornya cuma bilang begini. Diam saja, Pak. Jangan ngomong ke siapa-siapa. Itu sudah biasa di sini. Biasa? Pak Darto makin curiga. Beberapa hari kemudian, dia mulai bertanya-tanya ke pekerja lain. Ternyata bukan cuma dia yang pernah melihat penampakan. Banyak pekerja shift malam sering melihat penunggu pabrik. Ada yang melihat pocong melompat di antara gulungan kain. Ada yang mendengar suara perempuan menangis di gudang. Bahkan ada yang mendengar mesin hidup sendiri padahal tidak ada orang. Tapi yang paling menyeramkan adalah ruang bawah tanah. Suatu malam, karena penasaran, Pak Darto ikut salah satu teknisi bernama Pak Ujang yang sedang memperbaiki saluran listrik di belakang pabrik. Di sana ada pintu tua dari besi, tersembunyi di balik tumpukan palet. Katanya, itu pintu menuju ruang bawah tanah yang dulu digunakan sebagai penyimpanan barang-barang lama. Waktu mereka buka pintu itu,
Hawa dingin langsung menyergap. Tangga menurun itu sempit dan gelap. Pak Darto ikut turun dengan perasaan gak enak. Di dalam, hanya ada satu ruangan besar yang lembab dan bau tanah. Tapi di sudut ruangan itu, mereka melihat sesajen. Seperti bunga melati kering, dupa yang masih menyala. Dan sebuah boneka kain yang terpaku di dinding. "Apa ini, Pak Ujang?" tanya Pak Darto pelan. Pak Ujang hanya menggeleng. Wajahnya pucat. "Jangan tanya. Kita nggak usah kesini lagi." Malam itu mereka pulang lebih cepat. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja shift malam bernama Yadi ditemukan pingsan di depan ruang operator. Katanya dia melihat wanita baju putih melayang di atas mesin jahit, lalu wanita itu menjerit keras sambil menunjuk ke arahnya. Setelah kejadian itu, Yadi tidak pernah kembali kerja. Katanya dia dibawa ke dukun karena sakitnya aneh, badannya panas tapi tidak demam, dan sering meracau tengah malam sambil menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Beberapa pekerja mulai mundur. Tapi manajemen pabrik justru menambah karyawan baru. Anehnya, mereka seperti tidak peduli dengan semua kejadian itu. Bahkan ada satu kejadian paling mengejutkan. Malam Jumat, pabrik kedatangan seorang karyawan baru. Masih muda, perempuan, namanya Siska. Waktu itu dia baru hari kedua kerja. Dan kebagian shift malam. Tapi malam itu, dia tidak pernah keluar dari pabrik. Pagi-pagi, satpam menemukan tubuhnya tergeletak di ruang bawah tanah. Matanya melotot, mulutnya seperti ingin berteriak tapi membeku. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi satu hal yang bikin semua orang merinding. Tepat di dinding tempat boneka kain terpaku dulu, sekarang tertulis nama, Siska. Ditulis dengan darah. Polisi datang, tapi kasusnya ditutup. Dikatakan Siska meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi Pak Darto tahu, itu bukan sekadar serangan jantung. Setelah kejadian itu, Pak Darto memutuskan berhenti kerja. Tapi sebelum pergi, dia mencoba bertanya pada seorang karyawan tua yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Karyawan itu bercerita, dulu sebelum pabrik ini kebakaran, sering terjadi kecelakaan kerja. Ada yang masuk mesin pemotong, ada yang tergiling kain, ada yang jatuh dari atap. Tapi anehnya, tidak pernah ada investigasi serius. Dan setiap tahun, selalu saja ada satu atau dua karyawan yang meninggal secara misterius. "Ini bukan kebetulan, Nak," kata pria tua itu. "Pabrik ini tumbuh dari tumbal. Setiap tahun, harus ada nyawa yang diambil, supaya pabrik tetap jalan." Pak Darto pergi dari kota itu dan tidak pernah kembali ke pabrik tersebut. Tapi sejak saat itu, hidupnya tidak pernah sama. Setiap malam Jumat, dia sering bermimpi melihat wanita baju putih berdiri di depan pintu rumahnya. Kadang wanita itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri sambil menatap tajam. Kadang, wanita itu tersenyum sambil membawa boneka kain. Sampai hari ini, pabrik itu masih berdiri, masih beroperasi, masih menerima karyawan baru. Tapi tak seorang pun dari mereka tahu bahwa mereka bukan cuma bekerja. Mereka bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Jangan anggap enteng tempat kerja yang sudah lama berdiri. Karena kadang, bangunan tua menyimpan lebih dari sekadar kenangan.